Ntar dulu ya. Nah, yang kedua, IM, guru membangkitkan rasa percaya diri dan motivasi siswa akan potensi yang dimiliki belajar. Yang ketiga, I can. Guru memberikan dorongan, motivasi, kekuatan yang dimiliki siswa melalui diskusi. Penjelasan ini kepada siswa. I have, siswa memberitahukan kesulitan belajar yang dialaminya melalui diskusi. Yang kedua, siswa akan tumbuh rasa percaya dalam potensi dirinya di dalam belajar. Nah, penjelasannya yang keempat adalah tentang tujuan. Tujuannya ini untuk membangkitkan keterampilan hubungan sosial serta menemukan potensi dirinya untuk bangkit dari kesulitan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi ini nanti akan saya bagikan juga kepada kalian ya. Bagaimana kalian itu dapat berhubungan secara sosial bersama dengan teman-teman. Oke. Nah, jadi itulah yang disebut dengan waktu khusus di luar akademik. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Baru terintegrasi dalam mata pelajaran. Ini berarti mata pelajaran karena Bapak fisika, berarti dalam pelajaran fisika. Teknik yang akan saya gunakan itu nanti ke kalian membentuk kelompok belajar. Jadi nanti saya akan membentuk kelompok belajar. Yang kedua, guru memberikan suatu permasalahan dalam pembelajaran yang tujuannya untuk didiskusikan bersama. Nah, jadi kita akan menerapkan ini nanti ya. Jadi saya share nanti ke grup WA, nanti biar bisa kalian baca-baca model yang akan kita gunakan ini. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan murid. Nah, ini nanti siswanya yang aktif ya. Yang keempat, penjelasan tentang tujuan, siswa dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bersama. Jadi nanti siswa akan diajak untuk memberikan respon tentang permasalahan yang dialami oleh siswa itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan memahami tentang sosial emosional, pembelajaran sosial emosional. Nah, tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini adalah untuk merilekskan diri ya, merilekskan diri, menghilangkan kepenatan, baru bagaimana caranya mengontrol emosi dengan baik. Jadi kamu harus mampu mengontrol emosimu dengan baik. Itu tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini. Jadi ketika kamu marah, emosi, ya, lelah, penat, nah ini tekniknya dapat digunakan, ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi saya mau tahu dulu bagaimana perasaanmu di pembelajaran untuk jam fisika yang jam sekarang ini ya. Nah, jadi pertama saya akan cek dulu perasaanmu. Jadi cek perasaan ini dituangkan aja nanti semua ya, tidak usah pala ditutupi ya. Oke, saya akan kirim yang perlu kamu isi itu lewat grup WA ya. Saya kirim dulu ya. Nanti kamu isi lewat grup WA ya. Nanti dicek ke WA-nya baru diisi ya. Semuanya isi ya. Sudah nampak kan yang saya kirim di grup WA kan? Iya, silakan diisi ya. Saya kasih waktu sekitar 3 menit. Kita akan melakukan relaksasi itu dengan cara seperti meditasi tapi menarik napas panjang ya, menarik napas panjang. Jadi yang pertama nanti saya sampaikan samamu, kau ikuti apa yang saya sampaikan dan apa yang saya lakukan. Oke? Ini untuk penenangan pikiran ya. Tadi tujuannya sudah saya sampaikan. Jadi kalian ikuti apa yang saya lakukan ya. Oke, dalam hitungan ketiga nanti silakan ditutup matanya. Sekarang tarik nafas, saya hitung 3, tutup mata. 1, 2, 3.
Oke, tutup matanya, kosongkan pikiran, rilekskan pikiran, jangan dipikirkan yang lain-lain. Oke, nah sekarang rasakan suara yang ada di sekitarmu, rasakan. Kamu fokus mendengarkan suara yang ada di sekitarmu, jangan ada pikiran-pikiran yang lain selama 15 detik. Oke, sekarang coba kamu bayangkan suara siapa yang kamu rindukan. Bayangkan dulu suara siapa yang kamu rindukan. Dan bayangkan suara itu ada. Bayangkan suara itu ada. Tetap tutup mata ya. Tetap tutup mata, bayangkan suara itu ada. Nah, sekarang kamu berbahagia dengan suara itu, berbahagia. Tetap kosongkan pikiran, kamu berbahagia dengan suara itu ya. Ya. Dalam suasana hening, banyak kamu berbahagia dengan suara itu. Oke, tetap tutup matanya ya. Ya, rasakan kamu sedang berbahagia. 15 detik. Oke, tarik nafas, hitungan ketiga, silakan buka matanya. 1, 2, 3. Oke, silakan buka matanya. Oke, silakan tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Oke. Silakan tepuk tangan yang sudah, silakan tepuk tangan. Oke, nah sekarang kamu yang tahu bagaimana perasaanmu setelah melakukan relaksasi ini, setelah melakukan meditasi ini. Jadi saya itu juga ingin tahu apa yang kamu rasakan setelah melakukan relaksasi ini, tapi ini bersifat pribadi. Saya hanya akan membaca saja ya. Jadi kamu tidak perlu takut untuk jujur ya menjawabnya ya. Nah, sekarang saya akan kirim untuk dirimu. Udah saya kirim ya di grup ya. Udah saya kirim di grup yang kedua. Silakan diisi perasaannya yang sekarang ya. Saya tunggu. Yang sudah siap mengisi silakan direspon. Ada yang sudah siap? Silakan direspon. Yang sudah siap? Ada? Sudah? Oke. Ana sudah. Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang kedua, kita mau mendengarkan satu orang bercerita tentang hal yang paling menarik dalam hidupnya, hal yang paling menarik dalam hidupnya. Kita mau mendengarkan satu orang menceritakan hal yang paling menarik dalam hidupnya, mungkin kisah yang menarik dalam hidupnya. Ada kira-kira yang mau? Satu orang aja dulu ya, yang bersedia menceritakan kisah hal yang menarik dalam hidupnya. Siapa kira-kira? Hal yang menarik, kan selama ini kan kamu pasti ingat-ingat ada hal yang menarik dalam hidupnya, atau suka dan duka, ada suka ada dukanya, kira-kira yang bagaimana seperti itu, atau ada masalah dalam hidupnya. Coba saya tidak ada yang bersedia ya.
Kayaknya Edi Suranta ini pengen deh cerita nih. Coba Edi Suranta. Coba cerita dulu. Kisah suka dan duka yang pernah dialami. Nanti temannya ketika Edi Suranta bercerita, temannya mendengar saja baru nanti memberi tanggapan. Ini tujuannya bagaimana? Agar kamu memiliki rasa empati terhadap teman. Jadi kamu punya rasa empati yang kuat terhadap temanmu ya, yang sedang mengalami musibah contohnya. Bukan berarti Edi Suranta punya musibah ya, mungkin masalah-masalah yang lalu lah ya. Oke, silakan Edi Suranta, silakan ceritakan. Ini yang menarik boleh dalam kayak bidang duka gitu. Bisa bebas ya. Apalah yang menarik dalam hidupmu yang sampai sekarang berkesan lah, gitu dia. Atau hal-hal yang membuatmu berduka sampai sekarang masih teringat gitu, bisa ya. Campur-campur lah ya. Oke, saya mulai. Yang bukan menarik sih, tapi lebih ke perasaan akhir-akhir ini selama masuk SMA. Jadi agak merasa sedikit tertekan dan stres juga. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga jujur ya kan. Yang temannya jangan senyum-senyum aja ya, dengarkan fokus ya. Ya, silakan nih dilanjut. Tertekannya mungkin satu gara-gara ini pendapat opini saya ya Pak. Iya. Gara-gara suatu gelar unggulan. Iya. Memang bagus menurut saya unggulan gelarnya, tapi seakan-akan kami semua di sini kayak dipaksa untuk menjadi role model untuk anak-anak yang reguler, untuk menjadi panutan. Agak kultur juga Pak, karena kan Edi dari negeri nggak ada unggulan-unggulan gimana. Terus waktu di negeri pun gurunya ya kita tahu sendirilah kan. Agak kaget juga batinnya waktu apalagi langsung dimasukkan ke kelas 9. Oh wow gitu. Jadi agak merasa stres, kultur masih tekanan batin sampai sekarang. Iya. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih buat Edi. Silakan dikasih dulu applause-nya buat Edi ya, yang sudah berani memberikan ya. Oke, nah yang berikutnya ini kamu juga harus melatih memberikan masukan atau memberi solusi kepada temanmu, terutama teman satu kelas. Jadi dengan ini semua nanti kamu akan terbiasa untuk bisa berempati ya. Kira-kira siapa yang mau memberikan solusi atau hal-hal yang bisa menguatkan Edi Suranta Sembiring? Saya berikan kesempatan. Bisa memberikan penguatan. Ini penguatan ya. Artinya Edi ini sekarang lagi mengalami tekanan batin, kaget. Kira-kira apa? Coba kira-kira. Jangan malu-malu. Ya, cepat. Nah, saya kasihlah kesempatan nih, cepat. Ini karena kelas 10 malu-malu aja saya lihat. Oke, Rizky Febrian Jaya Ginting mulai dari pertama. Memberikan empati dulu kepada Edi Suranta. Ya, semangat aja sih jalan hidup. Ya, karena agak kuat suaramu Edi. Apa Rizky? Agak kuatkan biar dengar semua. semangat aja itu. Karena setiap hidup kan ada lika-likunya. Pokoknya jalannya aja terus, hingga dapat jalan yang lurus, hingga tenang jalan. Iya. Pokoknya jangan gitu lah. Iya, jadi memang kehidupan ini Edi, kalau saya tanggapi dari Rizky ini seperti kata orang-orang terdahulu kita, bahwa sebenarnya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah rencana Tuhan ya. Jadi kalau kamu pun di kelas ini, ya itu mungkin rencana Tuhan lah ya. Dijalani dengan baik. Apa yang telah menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita itu kita jalani aja dulu. Nah, karena kalau kita pun nanti
bersungut-sungut, tidak bersyukur, berarti kita tidak menghargai rencana Tuhan itu. Seperti itu mungkin tanggapan dari Rizky. Oke, saya persilakan untuk kaum perempuan yang menanggapi. Saya lihat siapa kira-kira perempuan. Semua punya kesempatan yang sama ya. Jadi makanya saya selalu arahkan siapa yang bersedia. Oke, saya persilakan Kejia Shalom lah dulu. Kejia Shalom, silakan memberi tanggapan Kejia rasa empati terhadap Edi Suranta sendiri ya. Pertama sih ya sabar-sabar aja. Sabar. Kan kalau dibandingkan kan Pak kayak bilang kalian tuh harus lebih unggul. Ya mau gimana lagi? Itu salahnya kan Pak. Artinya bersyukur lah ya Kejia ya, bersyukur dalam segala hal ya. Iya kan Kejia ya. Nah, gimana kira-kira perasaanmu ini dengan masukan yang diberikan oleh kedua temanmu ini? Kira-kira bisa membuatmu semakin lebih rileks atau bagaimana? Lumayan membantu lah Pak. Lumayan ya, lumayan membantu ya untuk lebih rileks ya. Jadi kamu ini harus bersyukur. Jadi Tuhan itu masih sayang sama kamu. Artinya kamu masih sayang, masih diberi jalan yang baik, diberi teman-teman yang baik, ya kan? Nah, jadi apa yang sudah dititipkan Tuhan ini, jalan yang dititipkan Tuhan ini, kamu jangan sia-siakan. Kamu harus bisa hidup semakin bahagia, makin bersyukur, menikmatilah ya, baru berprestasilah ya. Oke? Ya, itulah dulu ya tentang sosial emosional kita pada hari ini. Semoga nanti bisa kamu terapkan jika kamu mengalami hal-hal yang penat, sedih, merasa kacau, bosan. Lakukan meditasi, tarik nafas panjang, bisa juga dilakukan. Atau cari dari internet tuh ada banyak cara-cara untuk relaksasi. Tarik nafas panjang, rasakan seluruh tubuh, apa yang bergetar, apa yang semakin berubah, gitu ya. Ini artinya kan kita stop sementara dari kegiatan, stop sementara ya. Karena kalau kita lanjut pun nanti kadang-kadang kita mau mengambil keputusan saat marah itu sangat berisiko fatal ya. Mengambil keputusan saat marah sangat fatal ya. Jadi ketika kamu marah, emosi, penat, stop dulu sementara. Lakukan relaksasi seperti yang Bapak contohkan ya. Oke, bisa dipahami? Iya, terima kasih ya buat anak-anak kelas 10 unggulan. Bapak berterima kasih ya. Oke, kita akan lanjut ke topik kita ya.